Masjid Quba yang kita pada kesempatan kali ini sudah sampai ke Masjid Quba. Mungkin diperlihatkan kepada jamaah di situ. Ada kelihatan nggak? Taib. Masjid Quba ini adalah ketika Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau tinggal atau singgah di Quba. Singgah di Quba, dan Quba ini adalah tempat tinggalnya keturunan Amr bin Auf dari suku Aus. Amr bin Auf dari suku Aus. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun Masjid Quba. Dan beliau termasuk orang yang ikut meletakkan batu pertama untuk membangun Masjid Quba. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa Masjid Quba ini terjadi khilaf di antara para ulama, apakah dia masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan ataukah Masjid Nabawi. Dan tadi sudah kita sebutkan ikhtilafnya. Dan Rasulullah SAW, beliau setelah pindah ke kota Madinah senantiasa mengerjakan sholat di Masjid Quba meskipun sudah pindah di kota Madinah. Dan biasanya beliau setiap Sabtu pergi ke Masjid Quba ini. Dan beliau mengkhususkan untuk berziarah di Masjid Quba ini. Bahkan beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ajru umrah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia mendatangi Masjid Quba. Nah, mudah-mudahan para jamaah sekalian sudah berwudu tadi, ya. Kemudian dia sholat di dalamnya, sholat apapun. Nah, nanti jamaah di sini sholat duha bisa, sholat tahiyatul masjid bisa, ya, maka pahalanya adalah seperti umroh. Nah, ini bisa kita ulang-ulang sendiri, naik taksi sendiri. Tapi kalau sama travel kan pakai bis. Nah, kita bisa ulang-ulang sendiri, naik taksi 5 real, 10 real sama istri, karena pahalanya umroh, ya. Dan dalam hadis yang lain riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, "Man kharaja hatta ya'ti hadzal masjida," yakni Masjid Quba, "fa yusalli fihi kana ka'adli umrah." Siapa yang keluar kemudian dia datang ke Masjid Quba lalu dia salat di dalamnya. Salat apa, Ustaz? Salat apa saja. Salat duha boleh, salat tahiyatul masjid boleh, salat sunnah mutlak boleh. Ya, maka pahalanya seperti dia mendapatkan pahala umrah. Ya, pahala umrah. Dan luasnya Masjid Quba ini sekitar 1630 meter persegi. Ya, 1630 meter persegi. Nah, pekerjaan kita sekarang berarti adalah sholat 2 rakaat. Yang batal maka mungkin nanti bersama Ustadz Miftah Sidqi agar diantar ke mana? Ke tempat wudhu. Ya, untuk yang nonton saya lewat YouTube, Facebook, kita cukupkan dulu, nanti kita live lagi ke tempat-tempat selanjutnya. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, adakah berdoa setelah sholat? Maka jika ingin berdoa silahkan, jika tidak berdoa tidak mengapa. Tidak ada doa khusus setelah sholat di Masjid Quba. Yang jelas pahalanya mudah-mudahan jika kita ikhlas sesuai petunjuk Rasulullah SAW seperti atau senilai dengan pahala umrah. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Satu lagi saya lupa. Ada pelajaran menarik dari Masjid Quba. Mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang penting, yaitu salah satu akhlak yang baik adalah tidak melupakan kebaikan orang lain. Nabi Muhammad SAW meskipun sudah memiliki Masjid Nabawi yang lebih megah daripada Masjid Quba, yang lebih mulia daripada Masjid Quba, tetapi ketika beliau pertama kali datang mau memasuki kota Madinah, yang beliau singgahi pertama kali adalah keturunan Bani Amr bin Auf, desanya di sini, maka beliau tidak lupa. Maka beliau hampir setiap Sabtu datang ke sini, jalan kaki ataupun naik onta, naik kendaraan hewan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak melupakan jasa yang pernah menolong beliau. Ini adalah akhlak yang mulia. Ingatlah itu, siapa saja yang pernah menolong kita, maka jangan pernah lupakan jasa-jasa mereka-mereka tersebut.